Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Lina Nawati, kakak dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kakak akan berikan materi kepada kalian mengenai sel dan komponen sel. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu sel? Apa itu fungsi sel, dan apa itu organel sel? Apakah kalian siap untuk mengikuti materi pada hari ini? Lanjutkan. Yang pertama ada pengertian sel. Sel adalah bagian unit terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi adik-adik semua, sel adalah bagian unit terkecil yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Dan ini adalah contoh dari sel tumbuhan dan sel hewan. Yang di atas adalah sel hewan dan di bawah adalah sel tumbuhan. Selanjutnya ada makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya. Ada yang bersel satu atau disebut juga dengan uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Bersel satu contohnya ada pada amuba dan bakteri, bersel banyak contohnya ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, sel berdasarkan letak membran inti, ada sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti, dan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Contoh prokariotik ada bakteri dan monera, sedangkan pada eukariotik ada tumbuhan, hewan, cendawan, dan protista. Cendawan ini bisa juga disebut dengan jamur adik-adik. Dan protista ini merupakan suatu mikroorganisme yang dia itu bukan hewan atau bukan tumbuhan. Jadi bisa disebut dengan protista mirip hewan ataupun protista mirip tumbuhan. Dan ini adalah gambar dari sel prokariotik dan ini adalah gambar dari sel eukariotik. Jika kita lihat, ada beberapa perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik susunannya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik yang susunannya lebih kompleks. Kemudian perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama membran inti, yaitu eukariotik memiliki membran inti sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti. Membran inti ini adik-adik adalah suatu bagian atau lapisan yang melindungi nukleus dan nukleolus. Dia itu berada di dalam nukleus. Kemudian DNA. Pada eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuk, sedangkan prokariotik tidak adanya intron. DNA ini adalah deoksiribonukleat asid yang berfungsi dalam pewarisan sifat. Kemudian kromosom. Pada kromosom eukariotik terdapat histon, sedangkan prokariotik tidak. Kromosom ini dia berfungsi pada pembelahan sel. Kemudian ukuran prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Mengapa ukuran prokariotik lebih kecil adik-adik? Karena prokariotik itu lebih sederhana, masih kecil daripada eukariotik yang sudah kompleks. Kemudian ada ribosom. Ukuran ribosom prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Lagi dan lagi, prokariotik mengapa ukurannya lebih kecil? Karena dia lebih sederhana. Jadi, ribosom ini adalah organel sel adik-adik. Dia itu berfungsi untuk sintesis protein. Sel prokariotik ini hanya membutuhkan protein yang lebih kecil atau lebih sedikit daripada eukariotik yang menghasilkan protein yang lebih besar. Kemudian organel. Organel ini disebut juga dengan organ sel. Jadi di dalam sel itu ada organ-organ yang disebut juga dengan organel. Eukariotik memiliki organel bermembran, sedangkan prokariotik tidak punya. Membran ini bisa disebut juga dengan lapisan, jadi eukariotik memiliki lapisan sedangkan prokariotik tidak mempunyai. Kemudian bagian sel ada yang bersifat hidup, yang disebut juga dengan protoplasma, dan ada yang bersifat mati. Bersifat hidup terdiri atas inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organel-organel. Sedangkan yang bersifat mati ada dinding sel dan vakuola. Sitoplasma adalah cairan yang berada di luar sel. Dia terdiri atas air dan zat terlarut. Dia itu fungsinya untuk melindungi sel adik-adik. Jadi agar organel-organel di dalam sel itu dia tetap berada pada tempatnya.
Jika dianalogikan, sitoplasma ini seperti amnion dalam rahim ibu, jadi dia untuk mempertahankan. Kemudian, bagian yang bersifat mati ada dinding sel, vakuola, dan membran plasma. Dinding sel ini fungsinya sebagai penguat serta pemberi bentuk pada sel. Berada pada bakteri, cendawan atau jamur, ganggang, dan tumbuhan. Kemudian membran plasma, yaitu membatasi sel dari lingkungan luar yang bersifat semi-permeabel dan dimiliki oleh semua sel. Semi-permeabel itu artinya hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu adik-adik. Jadi semua zat itu tidak bisa masuk ke dalam sel lewat membran plasma. Jadi hanya zat tertentu, misalnya vitamin, mineral, seperti itu. Yang selanjutnya ada vakuola, yaitu rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Kemudian ada struktur sel. Yang pertama ada dinding sel yang bersifat permeabel, yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Dan tadi kan semi permeabel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, berbanding terbalik dengan permeabel. Jadi permeabel itu semua zat atau senyawa dapat masuk ke dalam dinding sel. Nah, ini adalah gambaran dari dinding sel yang berada di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya ada membran plasma, disebut juga dengan membran sel. Fungsinya untuk pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Jadi dia karena membran atau lapisan, berarti dia itu untuk melindungi adik-adik. Selanjutnya ada pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya dia itu sifatnya juga selektif permeabel, sama seperti membran plasma atau membran sel tadi. Dia itu semi permeabel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu yang masuk ke dalam sel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak atau juga lipid. Nah, ini adalah gambaran dari membran plasma atau membran sel adik-adik, yaitu glikolipid, kepala yang bersifat hidrofilik, dan ekor bersifat hidrofobik. Filik ini artinya dia suka dengan air, sedangkan fobik atau fobia itu berarti dia sukar dengan air. Kemudian ada protein integral, yaitu protein yang terbenam atau di dalam membran sel. Sedangkan protein periferal ada protein yang menempel pada membran sel atau membran plasma. Kemudian struktur sel, yang pertama ada sitoplasma, yaitu cairan yang berada di luar inti atau di luar nukleus, yaitu fungsinya untuk pelindung tadi. Kemudian yang A ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adanya ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus adalah sebagai tempat sintesis lipid atau sintesis lemak. Dan ini adalah gambaran dari retikulum endoplasma adik-adik. Di sini ada ribosom yang menempel pada rok endoplasmik retikulum atau retikulum endoplasma kasar, dan ini ada smooth endoplasmik retikulum atau retikulum endoplasma halus. Dan di dalam retikulum endoplasma terdapat sisterna atau lekuk-lekuk. Kemudian ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom ini memiliki banyak RNA karena dia itu berfungsi sebagai sintes protein untuk menghasilkan protein. Ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma kasar, dan di dalam ribosom ini terdapat nukleotida, subunit ribosom kecil, subunit ribosom besar, dan yang lain-lain. Kemudian ada mitokondria. Nah, ini gambar dari mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang berfungsi sebagai sintesis ATP atau respirasi aerob untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Di dalam mitokondria ini terdapat lekuk-lekuk yang dinamakan dengan krista mitokondria yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi adik-adik, karena dia menghasilkan ATP atau energi, jadi mitokondria ini juga disebut dengan the power of cell. Jadi tidak mungkin suatu sel itu tidak memiliki mitokondria karena dia itu menghasilkan energi, penghasil energi. Jika di dalam sel tidak ada mitokondria, maka fungsi organel yang lain tidak dapat berfungsi karena tidak adanya energi. Kemudian ada lisosom, dia itu butiran kecil
yang ukurannya lebih kecil daripada ribosom dan berfungsi sebagai pencernaan intrasel.